Izin dokter, apakah sudah terlihat dokter? Ya, udah terlihat. Dokter. Eh, Terima kasih. Selamat pagi, dokter, teman-teman, rekan residen semuanya. Di sini saya Azan Novaldi Saputra, izin menyampaikan referat mengenai akalasia pada esofagus. Ya, jadi untuk latar belakangnya sendiri, akalasia ini merupakan adanya kelainan mortalitas pada eh, dari peristaltik di esofagus itu. Penyebabnya bisa secara primer, yaitu yang tidak diketahui, maupun secara Sorry, saya sekunder. potong dulu ya. Ini trainee sama residen lain tolong dihubungi ya. Paling enggak ini Oh, soalnya baik dokter. oke. Nanti anu teman-teman yang lain. Kamu presentasi lanjut aja. Baik dokter. Kemudian akalasia ini dia ditandai dengan adanya gangguan relaksasi dari Halo, suara kok hilang ya? Halo dokter. Suara, oh iya, lanjut. Ya dok. Jadi akalasia ini ditandai dengan adanya gangguan relaksasi dari sphincter esofagus di bagian yang bawah. Jadi dari akalasia ini dia sphincternya ini tidak mampu untuk melakukan relaksasi sehingga mengakibatkan obstruksi aliran keluar fungsional pada organ di esophagus tract atau EGJ. Kemudian akalasia yang tidak dilakukan terapi secara adekuat dan secara bertahap ini dia akan bisa semakin membesar hingga akhirnya membentuk seperti sigmoid pada di atas lower esophagus sphincternya. Ya, ini untuk anatomi dari esofagus sendiri. Jadi anatomi dari esofagus ini panjangnya adalah sekitar normalnya 25 cm pada orang dewasa. Kemudian esofagus ini dia terletaknya em, di anterior dari vertebrae, kemudian di posterior dari trakea. Terus esofagus ini dia dibagi menjadi tiga parts, yaitu parts yang cervical yang paling atas, kemudian parts dari torakal, kemudian juga parts dari abdominal. Ya, ini untuk dari vaskularisasi dari esofagusnya. Kalau vaskularisasi dari esofagus terbagi menjadi tiga parts lagi. Yang pertama adalah part cervical, dia tervaskularisasi dari arteri tiroidea yang inferior. Kemudian untuk yang part torakal, dia tervaskularisasi dari arteria esofagus, yaitu cabang dari aorta thoracalis. Kemudian untuk pars yang abdominal, dia ini tervaskularisasi dari arteri gastrika sinistra, cabang dari arteri celiaca. Kemudian untuk yang venanya, yang dari cervical, ad- em, dia dari vena tiroidea inferior. Dia mengalirkan ke nanti selanjutnya mengalirkan ke vena brachiocephalica. Kemudian untuk yang em, pars thoracalis, dia venanya adalah vena esophagus, kemudian mengalirkan ke vena azygos. Kemudian untuk yang pars abdominal, dia untuk venanya adalah dari vena gastrica sinistra, kemudian nanti dialirkan ke vena porta. Kemudian untuk inervasi dari esofagus, dia dibagi menjadi dua, yaitu yang parasimpatik dan simpatik. Untuk parasimpatiknya, dia diinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10. Dia fungsinya dari nervus vagus adalah untuk fungsi motorik dan juga sekretorik dari esofagus. Kemudian untuk yang simpatik, dia dapat dari esofagus ini adalah ganglia torakal. Fungsinya untuk peristaltik esofagus. Ya, ini untuk otot yang menyusun dari lower em,
esophagus sphincternya. Dia ini esophagus ini tersusun dari dua otot utama, yaitu otot sirkular dan juga otot longitudinal. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi otot sirkular ini yang berperan besar terhadap pembentukan dari lower esophagus sphincter ini. Dia fungsinya adalah untuk membuka menutup. Kemudian untuk yang longitudinal, dia ini em, fungsi ototnya ini panjang sepanjang esofagus. Jadi fungsinya ini fungsi utama dari longitudinal adalah untuk dari peristaltik dari esofagus itu. Ya, jadi jadi untuk akalasia esofagus ini dia ada yang normal esofagus. Ya, normal esofagus dia itu bentuk dari em, salurannya dia itu lurus ke bawah sampai ke gaster. Terus tidak ada gangguan dari peristaltik maupun dari fungsi dari LES-nya itu sendiri. Kemudian untuk early akalasia, nah, pada early akalasia ini biasanya dia gejalanya mirip dengan em, pasien dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Em, Kemudian yang kedua yaitu adanya stabilis pada akalasia tipe 1 atau tipe 2. Pada tipe 1, tipe 2, gejalanya ini dia pada kesulitan pada pengosongan dari esofagusnya. Sampai dengan dia itu mengeluhkan kesulitan untuk menelan. Terus terjadi juga regurgitasi, kemudian juga berat badan yang menurun, dan juga nyeri pada dadanya. Perubahannya yaitu adanya gangguan dari peristaltik dan juga relaksasi dari em, lower sphincter esofagusnya itu. Untuk yang end stage akalasia tipe 1 dan tipe 2, ini dia gejalanya adalah retensi dari esofagus, pengosongan dari dan gangguan pengosongan dari esofagus dan juga aspirasi. Perubahannya yaitu terjadinya dilatasi yang menjadi seperti kolon sigmoid itu. Jadi dia semakin membesar secara bertahap. Ya, ini untuk alur diagnosis dari akalasia esofagus. Jadi pasien yang dicurigai dengan akalasia, dia dilakukan endoskopi ataupun di CT scan maupun di endoskopik ultrasonografi. Kemudian dilanjutkan dengan esofagografi. Atau juga bisa dengan high resolution manometri ini yang gold standarnya. Kemudian nanti dia bisa ditentukan dia tipe 1, 2, atau 3. Kalau dia yang termasuk low surgical risk, dia dibagi lagi, dia tipe 1, 2, atau tipe 3. Nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan bedah yang nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian kalau high risk, biasanya dia dengan konservatif obat-obatan, non-medikamentosa. Ya, ini untuk epidemiologinya. Jadi untuk epidemiologinya sendiri, eh, di sini yang besar yaitu di Amerika, yaitu dia perbandingannya 1,1 sampai 4,7 dari 14 juta penduduk. Ya, akalasia ini dia prevalensi globalnya masing-masing berkisar 0,03 sampai 1,63 per 100.000 orang per tahun dan 1,8 sampai 12,6 per 100.000 orang per tahun. Kemudian untuk epidemiologinya yaitu pada pria dan wanita itu sebenarnya merata. Kemudian untuk insidensi puncaknya adalah di usia 30 dan 60 tahun. Nah, pasien-pasien dengan akalasia esofagus ini sering disalahartikan sebagai pasien-pasien dengan eh, GERD tadi karena gejala-gejalanya yang mirip disfagia, kemudian ada nyeri dada, terus ada gangguan pengosongan dari esofagus itu. Sehingga pasien-pasien ini biasanya diberikan obat PPI namun tidak kunjung sembuh. Ya,
Jadi dari etiologinya sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu etiologi primer yang tidak jelas penyebabnya atau idiopatik. Eh, dari beberapa eh, penelitian yaitu disebutkan bahwa salah satu penyebabnya dari primer adalah proses autoimun, infeksi virus, kemudian juga dari kelainan genetik yang menyebabkan adanya kerusakan pada plexus mesentericus sehingga lower esophagusnya itu tidak bisa terrelaksasi. Kemudian yang kedua yaitu etiologi dari sekunder atau pseudoakalasia. Biasanya ini penyebabnya karena penyakit lain. Contohnya ada tumor yang menempel pada dinding esofagus atau dinding gaster bagian bawah. Nah, jadi untuk patofisiologinya sendiri, jadi ada neurodegenerasi pada lower esophagus sphincter sehingga terjadi konstruksi yang terus-menerus. Seperti itu. Biasanya juga pada individu yang rentan dengan gejala adanya gangguan pada autoimunnya atau dari genetiknya. Ya, di sini saya membahas tentang fisiologi menelan juga. Ya, jadi untuk fisiologi menelan itu dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama adalah fase faringeal. Di sini fase faringeal adalah tahap di mana makanan itu masuk melalui kafum oral posterior dan faring dan merangsang area reseptor yang menelan di epitel di sekitar pintu pada faring dan tonsil, sehingga kemudian diteruskan ke batang otak untuk memulai serangkaian kontraksi otot di faring. Seperti soft palatumnya itu nanti dia ditarik untuk menutup posterior nares, kemudian terjadi lipatan pada palatofaring, kemudian gerakan laring ini juga menarik dan memperbesar bukaan dari esofagus. Setelah itu fase yang kedua yaitu fase esofagus. Fase esofagus ini yang terjadi adalah adanya gerakan peristaltik dari esofagus itu sendiri, yaitu fungsinya untuk meneruskan makanan dari faring ditujukan untuk ke gaster. Nah, nanti gelombang peristaltik primer ini dia itu mendorong bolus ke gaster dan gelombang peristaltik sekunder ini dia apabila gelombang dari peristaltik yang primer itu gagal. Kemudian nanti dia dibantu oleh gelombang peristaltik yang sekunder. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase esophageal junction. Di sini bolus yang makanan tadi itu dia sudah mencapai di LES itu di lower esophageal sphincter. Nanti dari lower esophageal sphincter itu dia akan membuka dan mendorong makanan itu masuk sampai ke gastrin. Ya, ini untuk patofisiologinya. Jadi yang tadi sudah disebutkan penyebab dari primer itu dia idiopatik bisa disebabkan oleh eh, infeksi genetik yang kemudian menstimulasi adanya gangguan autoimun. Inflama gangguan autoimun tersebut dia akan memicu inflamasi. Nanti akan keluar mediator-mediator inflamasi seperti CD3, CD8, T helper 1 sampai T helper 17, 22. Kemudian adanya peningkatan dari eosinofil juga, TNF alpha, EL2, EL17. Dari mediator inflamasi tersebut, dia akan eh, neuron menghambat dari neuron tersebut sehingga terjadi insufisiensi pada relaksasi dari lower esophageal tersebut sehingga terjadi akalasia. Nah, ini gejalanya. Gejala dari esofagus itu dia utamanya adalah disfagia. Jadi pasien-pasien itu mengeluhkan em, kesulitan pada menelan. Jadi makanannya itu mengganjal di tenggorokan. Kemudian regurgitasi. Regurgitasi ini lebih sering terjadi pada posisi pasien yang supine atau tidur setelah dia makan. Terus rasanya seperti sesak. Kemudian ada batuk, suara serak, mengi, dan episode seperti pneumonia. Kemudian keluhan selanjutnya ada juga nyeri ulu hati, seperti GERD, kemudian juga nyeri dada karena terasa penuh. Ya, ini untuk gejalanya sendiri, kita bisa men-screening, yaitu terkena akalasia atau tidak.
yaitu menggunakan S-card score. S-card score ini dia skornya dari 0 sampai 12 dengan adanya penurunan berat badan, disfagia, nyeri retrosternal, dan regurgitasi. Dikatakan positif kemungkinan akalasia jika skornya dari SCAT skornya ini dia di atas 3. Ya ini untuk ini untuk imaging dari akalasia esophagus. Jadi nanti ada diberikan bolus selama 5 menit. Nanti dilihat dia apa masuk bolusnya itu nanti dari bariumnya ini sampai ke distal dari esofagusnya berapa lama dan juga lebarnya ini berapa milimeter. Ya, ini yang khas dari akalasia esophagus yaitu terdapat bird beak atau seperti paruh burung. Jadi dia melebar dari esofagusnya, kemudian nanti dari distalnya itu dia akan menyempit seperti paruh burung. Ya, ini gambaran yang tadi yang end stage dari em, akalasia yaitu dia bentuknya seperti sigmoid. Nah, ini untuk gold standarnya, jadi menggunakan HSM atau High Resolution Manometry. Jadi nanti di sini dia dibagi menjadi 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 ini, eh, tipe 1 ini dia yang tekanan tidak ada tekanan. Kemudian tipe 2 itu dia yang di tengah atau panesophagus. Kemudian ketiga ini konsentrik. Nanti akan dijelaskan di belakang. Ya, ini tadi sudah dibahas. Jadi nanti ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang nanti bisa dilakukan pembedahan berupa laparoscopic helermiotomy, kemudian pneumatik balon dilatasi, dan peroral endoscopic myotomy. Ya, ini untuk tata laksana bedahnya. Jadi ada pneumatik balon dilatasi, kemudian ada peroral endoscopic myotomy, kemudian laparoscopic helermiotomy, dan juga esophagostomy. Ya, untuk yang pertama yaitu PBD atau pneumatik balon dilatasi. Untuk prosedur preoperatifnya, pasien itu dipuasakan 48 jam dulu untuk makan padat dan 6 jam untuk makan cair. Tujuannya untuk menghindari adanya aspirasi. Setelah itu, nanti pasien disedasi. Nah, saat intraoperatifnya, pasien dilakukan endoskopik diagnostik. Dilanjutkan dengan endoskopik intervensif. Jadi, nanti dia dibilas menyeluruhi saliva dan sisa makanan esofagus untuk membantu penilaian esofagus dan untuk mengurangi resiko kontaminasi mediastinum. Nanti menggunakan wire saliva safari Gillard, yaitu diletakkan pada antrum dan saat teropong ditarik dengan panduan fluoroskopi. Penanda radio opak dapat ditempatkan tepat di bawah dan kemudian di atas gastroesophageal junction. Kemudian endoskopik ditarik sepenuhnya. Ya ini untuk alatnya. Nanti menggunakan balot Rigiflex ini dimasukkan melalui guiding wire, kemudian dilewatkan di bawah guiding fluoroskopi. Nanti terpusat di GEJ tadi atau gastroesophageal junction. Kemudian nanti dilatasi balon awal, kemudian diameter balon yang digunakan yaitu menggunakan 30 mm untuk mengurangi resiko adanya perforasi. Kemudian setelah balon dikembangkan, kemudian dievaluasi untuk posisi dari fluoroskopinya. Kemudian endoskopi dilakukan untuk menilai derajat trauma pada gastroesophageal junction dan pada kondisi akalasia. Harus terdapat trauma mukosa setidaknya jika dilatasi telah dilakukan sebagai terapi. Kemudian tindakan yang kedua yaitu adalah peroral endoscopic myotomy. Peroral endoscopic myotomy ini dia untuk persiapan preoperatifnya diet cair 2 hari sebelum prosedur dan juga NPO pada malam prosedur. Kemudian langkah pertama yaitu dilakukan insisi pada mukosa, kemudian dilanjutkan insisi pada longitudinal
dengan diseksi pada serat submukosa di sekitar sayatan linier untuk memasukkan gastrokop ke dalam ruang submukosa. Sayatannya ini memudahkan untuk penutupan dengan klip endoskopi. Dari beberapa kesempatan, sayatan horizontal ini dilakukan untuk memungkinkan penjahitan pada lokasi sayatan. Kemudian terowongan submukosa dan miotomi dilakukan pada posisi anterior jam 2 dalam kasus lain. Kemudian pada posisi posterior di arah jam 5 yang lebih sering dipakai. Ya, jadi seperti ini, dia membuat terowongan submukosa di endoskopik, kemudian dimasukkan ke dalam submukosa untuk menjaga integritas dari mukosanya tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan miotomi secara selektif pada kumpulan otot yang melingkar. Dilakukan mulai dari 6 cm di atas GEJ tadi, meluas hingga 2-3 cm di bawah GEJ. Setelah dilakukan miotomi, kemudian dilakukan penutupan sayatan mukosa. Kemudian mukosa esofagus diperiksa dan robekan yang tidak sengaja musektomi harus ditutup. Kemudian pasca operasinya, pemeriksaan menelan gastrografin dengan fluoroskopi harus dilakukan untuk memastikan tidak ada kebocoran dari yang submukosa bekas dimiotomi tadi. Diet lunak dapat dimulai itu pada hari kedua pasca operasi dan dilanjutkan 10-14 hari sebelum melakukan diet biasa. Setelah itu yang ketiga, tindakannya adalah laparoskopi Heller miotomi. Di sini terdiri dari 8 miotomi sentimeter yang memanjang 2 sampai 2,5 cm ke dinding lambung dan fundoplikasi. Teknik ini terdiri dari miotomi 8 cm yang memanjang 2 cm ke dinding lambung dan fundoplikasi. Jadi untuk tekniknya, pembedahan ini dilakukan dalam posisi reserve Trendelenburg. Kemudian dilakukan insersi retraktor hepar melalui trokar kanan inferior. Kemudian omentum gastrohepatik dibuka dan membran frenoesofageal diekspos untuk mengevaluasi nervus vagus anteriornya. Kemudian kurvatura mayor dimobilisasi, esofagus serta kedua nervus vagus dikelilingi dan didrainase Penrose. Dengan counter atraksi pada gastro pada GEJ ini diseksi dilanjutkan secara bebas ke mediastinum sampai ke GEJ tetap berada di rongga perut tanpa ketegangan. Kemudian miotomi dilakukan meluas 6 cm di atas GEJ dan 2-3 cm di distal dari lambung atau di bawah dari GEJ. Kemudian setelah dilakukan miotomi, dilakukan hiatoplasti atau penjahitan, ini dilakukan di posterior dari esofagus dengan jahitan permanen yang tebal untuk menutupi hiatus esofagus, tetapi untuk menghindari adanya angulasi dari esofagus. Kemudian fundus lambung dilewatkan melalui jendela dari retroesofageal dan 220 sampai 240 derajat untuk fundoplikasi parsial posterior. Selanjutnya, eh, dari laparoskopik Heller myotomy ini yang dengan door fundoplikasi ini teknik ini memerlukan diseksi posterior dan seringkali tidak perlu melakukan hiatoplasti. Kurangnya diseksi posterior ini dia untuk mencegah terjadinya cedera pada nervus vagus yang posterior. Jadi setelah miotomi selesai dilakukan yang 6 cm di atas GEJ dan 2-3 cm di bawah GEJ tersebut, fundus lambung itu dimobilisasi dengan menurunkan pembuluh darah lambung yang pendek dan dilakukan fundoplikasi 180 derajat anterior atau DOR dibuat di atas esofagus. Kemudian fundus ini diikat dengan 2 baris jahitan pada setiap sisi dan esofagus di mukosa yang terbuka. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu esofagostomi. Jadi untuk tindakan preoperatif ini dia tindakan esofagostomi ini untuk aklasia pada stadium akhir yang melalui pendekatan transhiatal atau transtorakal.
Kemudian adanya potensi etiologi struktural, fungsional, dan keganasan yang harus disingkirkan melalui evaluasi klinis lengkap dan pemeriksaan imaging. Kemudian pada pasien dengan kondisi berat dan tidak toleran terhadap penyerapan makanan, NGT perkutan atau bedah dapat diet enterik non oral. Jadi untuk evakustomi ini untuk teknik operasinya yang pertama yaitu dilakukan insisi pada esofagostomi, dilakukan 3 sayatan, yaitu sayatan yang pertama yaitu pada fase transtorakal, servikal, dan juga abdominal. Diseksi ini dilakukan secara superior ke dalam saluran masuk toraks. Kemudian vena azigos secara ini dibelah dengan beban stapel ke vaskular. Setelah dimobilisasi esofagusnya lengkap, dada kanan itu ditutup dengan pemasangan selang torakostomi dan visualisasi yang lengkap langsung ekspansi dari paru kanan. Kemudian pasien diposisikan ulang dalam posisi supine, kemudian dibuat insisi yang baru di anterior sternocleidomastoid kiri untuk visualisasi esofagus yang parservikal. Diseksi dilakukan antara arteri karotis interna di lateral dan juga di antara kelenjar tiroid di medial. Kemudian pembuluh darah di tiroid tengah dan otot omiohyoid itu dipisahkan untuk memungkinkan adanya retraksi medial lebih lanjut dari kelenjar tiroid dan terbukanya alur dari tracheoesophagus di bawahnya. Sambil melindungi dari nervus laryngeus recurrens, esofagus cervical esofagus cervical dikelilingi dan kombinasi diseksi tajam dan tumpul digunakan imobilisasi untuk memobilisasi esofagus cervical ke tingkat pleura apikal. Kemudian abdomen dimasukkan melalui laparotomi garis tengah, atas, dan perut dimobilisasi untuk mempertahankan arteri gastroepiploika kanan. Pedicle vaskular untuk saluran lambung. Kemudian untuk mendapatkan panjang yang cukup bagi saluran lambung, untuk mencapai leher kiri, dilakukan manuver Kocher ekstensif untuk lebih memobilisasi duodenum. Nah, neoesophagus ini dibuat dari lambung dengan menggunakan stapler linier sepanjang kurvatura mayor sehingga menghasilkan saluran dengan lebar 5-6 cm. Ya, ini untuk indikasi bedahnya sendiri. Tadi yang pertama poem. Dia ini per oral endoskopik myotomi ini dia indikasi pada aklasia yang sigmoidokardia yang lanjut. Kemudian myotomi bedah yang gagal. Kemudian pada pasien dengan akalasia kardia yang sebelumnya telah menerima pengobatan endoskopik. Kemudian adanya dyskinesia pada esofagus spastik dan seperti esofagus jackhammer. Kemudian adanya kejang esofagus diffus, adanya sphincter esofagus bagian bawah yang hipertensi, adanya dyskinesia esofagus. Untuk komplikasinya sendiri pada eh, penggunaan pneumotik balon dilatasi karena dia tekanannya bisa lebih dari 30 mm tadi yang jika tidak terukur, dia bisa menjadi perforasi mukosa yang menyebabkan emfisema subkutan, pneumoperitoneum, pneumotoraks, emfisema mediastinum, efesi pleura, dan pneumonia. Dan juga adanya perdarahan, infeksi, dan juga penyakit GERD. Kemudian yang kedua adalah em, laparoskopik helarmiotomi ini, dia indikasinya adalah perawatan obat jika perbaikan gejalanya tidak terlihat dengan jelas. Komplikasi yang ditimbulkan dari laparoskopik helarmiotomi adalah GERD dan adanya punch. Kemudian stent, dia pasien yang bukan kandidat untuk operasi hiperplasia mukosa. Komplikasinya bisa terjadi stenosis esofagus lokal. Kemudian untuk esofagektomi, dia indikasinya pada megaesofagus zigzag, kemudian stenosis esofagus yang disebabkan oleh reflux. Komplikasinya bisa terjadi kebocoran. Untuk komplikasi dan prognosisnya, jadi prognosis dari akalasia itu bergantung pada pemilihan terapi yang dipilih. Contohnya pada OM tadi yang cenderung prognosis dari pasien akan yang lebih membaik.
Kemudian pasien dengan akalasia ini beresiko eh, terjadi komplikasi yang terkait dengan perkembangan penyakit serta tindakan pengobatannya. Komplikasi akalasia yang dapat berkembang sebagai akibat dari perjalanan alami penyakit ini adalah aspirasi tinggi dikarenakan keberadaan makanan di kerongkongan yang tidak bisa dipastikan. Kemudian jika tidak ditangani dengan cepat, pasien akalasia ini dia akan mengalami reflux atau GERD dan esofagitis bahkan dapat menyebabkan kematian. Sekian dokter presentasi dari saya. Mohon asupannya dokter. Ya, terima kasih. Eh, Cukup detail ya presentasinya, tapi mungkin nanti masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Silahkan. Jadi mungkin saya sedikit meresume ya. Jadi kalau untuk yang disampaikan tadi, jadi untuk akalasia itu pendekatannya diagnostiknya mesti tahu ya. Jadi ada disfagia, mungkin ada degustasi, nyeri dada, penurunan berat badan, dan bla 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 ya. Tadi sudah disampaikan juga ada skor apa, XCAT atau XMAN XMAN ya, XCAT ya. Ini Eskar dokter. XCAT score ya, XCAT score memang Ya, jarang kita bicarakan, tapi itu ada XCAT score tuh. Setauku juga membagi tadi jadi gejala ringan, sedang, dan berat ya. Jadi ya nanti dok. bisa dilihat skor ringan, mungkin kalau nggak salah tadi skornya 12, tapi dibagi 3 aja lah. 12 berarti ada 3, plus Ya dok. 6, mungkin ya, 3, 6, 12 sekitar kayak gitu. Nanti dipelajari lagi eksa skor. Tadi juga disampaikan tentang manometri ya. Jadi tentang manometri tadi disampaikan juga ada, intinya manometri tadi mungkin kamu jelaskan tipe akalasia itu ada 3 kalau berdasarkan manometri ya. Jadi yang tipe yang 3 itu ada peristaltik atau spasme tapi prematur ya, nggak kuat lah, hanya nyengkram aja. Tapi kan tipe yang 2 itu biasanya peristaltiknya ada lemah tapi kenceng banget lesnya. Tapi kalau yang satu tuh sama sekali tidak ada peristaltik, lesnya kenceng. Nah, tadi radiologis juga sudah disampaikan, ada berbik, ada megaesophagus, mungkin ada material di sana dan sebagainya. Kemudian ada dinilai pelebaran dari diameter. Selain itu ada itu juga, ada endoskopi. Endoskopi itu udah tahu ya kalau akalasia itu kalau ditiup dia akan membuka dan sebagainya. Tapi tadi juga udah disampaikan tentang terapinya ada yang non operatif sama operatif ya. Ada Ya dok. yang dilakukan. Sebenarnya ada yang itu ya pneumatik dengan balon, dengan botok, dengan obat-obat juga nitrat atau kalsium blocker bisa juga ya. Selain itu tadi intervensi bedah prinsipnya itu ada hilar myotomy, baik yang eh, ototnya dikendorkan dan biar yang laparoskopi ataupun yang peroral, jadi endoskopik. Itu yang harus disampaikan. Oke, selain itu tadi nutrisi penting ya. Beberapa hal tadi esofagektomi, tapi ada juga esofagustomi ini yang stomi itu yang jarang, apa saya yang salah lihat tadi. Kalau esofagektomi itu kalau yang besar, yang ada perforasi, ada yang mungkin eh, terutama yang sigmoid itu bisa dilakukan esofagektomi ya. Tapi kalau yang esofagostomi itu yang mungkin nanti bisa dibicarakan lagi. Oke, silakan trainee residen bisa menanyakan di kasus yang bagus, referat yang bagus, mungkin juga akan masuk dalam ujian-ujian kalian. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Oke, Asar Novaldi, karena nggak ada pertanyaan, berarti sudah dianggap mewakili apa namanya ya, pengetahuan yang kamu share ini sudah bagus. Nanti mungkin belum bisa ditanyakan di sini, tapi akan di-recall oleh teman-teman. Silahkan bisa kamu share secara bareng-bareng di YouTube-nya punyanya bagian ya, nanti minta Mbak Erli, sehingga Ya dok. tulisanmu tidak hanya jadi file kamu, tapi bisa dilihat semua orang untuk membaca atau mengingat lagi. Oke, terima Ya kasih dokter. untuk Hasan Novaldi Saputra ya, untuk presentasinya yang lengkap.
bagus, mungkin bisa dipelajari lagi untuk atau ditambahkan kalau memang perlu ada yang perlu ditambahkan dari presentasi ini. Terima kasih. Untuk Oke selanjutnya dokter, masih ada yang terima mau kasih dokter. presentasi? Oke, guys, selamat ya. Untuk selanjutnya masih ada yang presentasi ini? Ayo ya. Ada dari Atau Ayu sudah? dokter. Masih. Oh, terakhir ya. Nah, silahkan dipresentasikan 20 menit ya. Ayo. Tadi katanya mau dua line ya, nggak jadi ya. Dua jalur ya. Silahkan kalau mau presentasi disiapkan. Gimana, Nasar? Apakah ini tadi sudah presentasi atau belum ya? Karena tadi rencananya dua line. Jadi saya Iya Dr. Fer dokter, sama kamu, si Ayu apa sudah atau belum? ini Ayu sedang disiapkan dok untuk mau saya Oh ya, screen ya oke. dokter. Ya ya, Ya silahkan. dok. Izin selamat pagi, Dokter. Oh, selamat pagi Ayu, silahkan Ayu. Siap, Dokter. Izin mempresentasikan, Dokter. Ya, silakan Ayu untuk presentasikan tentang fast akurasi in major pelvic fracture ya. Ini penting Ayu Siap, ini Dokter. dari ortopedi, jadi nanti kolaborasi ortopedi dan bedah digesti untuk manajemen kasus-kasus trauma sangat penting di sini. Silakan Ayu dipresentasikan. Siap, Dokter. Izin sebelumnya terima kasih kepada Dr. Yuda Handaya, spesialis bedah digestif konsultan, kepada Chief, kakak kelas, dan teman-teman insiden sekalian. Izinkan saya pagi ini untuk mempresentasikan materi terkait penggunaan FAS pada kasus major pelvic fracture dalam membuat keputusan apakah diperlukan dilakukannya laparotomi eksplorasi pada pasien tersebut. Dan ini merupakan jurnal dari tahun 2020, merupakan systematic review dan meta-analisis. Sebelumnya, secara singkat, major pelvic fracture merupakan fraktur yang tidak stabil pada kasus pelvic fracture yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dari permukaan tulang, dari vena-vena plexus yang terdapat di area pelvis, dan juga arteri, serta arteri-arteri yang terletak pada retroperitoneum. Untuk FAST sendiri merupakan Focus Assisted Sonography and Trauma, dan penggunaannya itu sebagai early diagnostic tools untuk mengakses bagian dari adanya perdarahan intraabdomen, dan juga telah direkomendasikan penggunaannya di ATLS. Sebelumnya, biasanya perdarahan organ-organ intraabdomen yang paling sering dijumpai yang bersamaan juga dengan pelvic fracture adalah injury pada bladder ataupun uretra, liver, small bowel maupun spleen. Pada kasus trauma tumpul abdomen, FAS memiliki sensitivitas dan spesifisitas juga akurasi yang secara umum tinggi untuk mendeteksi adanya free fluid di area intraabdomen. Tapi memang penggunaannya FAS ini bergantung dari uh, yang melakukannya itu sendiri. Jadi memang akurasi dan sensitivitas juga spesifisitasnya beragam tergantung dari penggunanya atau usernya. Pada penelitian ini didapatkan kalau misalnya dokter bedah konsulen itu memang presentasinya sedikit lebih tinggi dibandingkan apabila menggunakan itu dokter jaga di IGD ataupun oleh residen. Jadi
pada kasus pelvic fracture atau major pelvis fracture, seringkali dijumpai adanya hematoma pada area retroperitonealnya. Dan terkadang darah itu juga mengumpul di area kavitas peritoneum sehingga dapat dideteksi sebagai free fluid oleh FAST. Perdarahan intraabdomen dapat dibagi menjadi dua, yaitu adanya tadi retroperitoneal hematoma yang sering dijumpai pada pelvic fracture, dan ada juga injury-injury pada organ-organ intraabdomen. Nah, bedanya adalah FAST ini penggunaannya memang memiliki sensitivitas yang lebih rendah untuk mendeteksi injury pada organ-organ intraabdomen. Namun nanti kita bahas lagi terkait sensitivitasnya dan spesifisitasnya menggunakan systematic review dan meta-analisis pada studi ini. Eh, Kita bahas dulu yang dimaksud dari stable dan unstable. Biasanya kalau pasien dengan stable major pelvic fracture itu mengakses dari adanya intraabdominal injuries, dari perdarahan pelvic artery itu bisa ditangani dengan penggunaan angiografi atau embolisasi. Sementara pada pasien yang tidak stabil, biasanya menggunakan FAST karena pasien tidak stabil dan tidak bisa di CT scan dan seringkali memerlukan dilakukannya laparotomi eksplorasi dan embolisasi dari pelvic artery itu juga. Namun sering juga dari hasil FAST itu meskipun ditemukan adanya tampon sering kalau misalnya di FAST itu ditemukan adanya hematom pada area retroperitoneal, seringkali saat dibuka juga adanya negative exploration sehingga karena adanya efek tamponade ini sehingga penentuan dilakukannya abdominal eksplorasi menggunakan laparotomi itu yang akan dibahas pada systematic review ini. Dari systematic review dan meta-analisis ini dilakukan dilakukan penelusuran menggunakan search engine melalui PubMed dan Scopus dan didapatkan sekitar 124 studi di mana setelah proses eksklusi dari penulis-penulis tersebut didapatkan total 6 studi dari 6 studi yang menggunakan data retrospektif termasuk juga termasuk juga data yang dari rumah sakit dari penulis ini dan total mendapatkan sekitar 677 subjek. Pada studi ini dilakukan kriteria inklusi, yaitu pasien yang berusia dewasa, usia lebih dari 18 tahun dengan diagnosis unstable pelvic fracture, dan juga telah mendapatkan pemeriksaan abdominal USG, dan juga telah mendapatkan penanganan sesuai ATLS. Pasien yang usia kurang dari 18 tahun dan juga tidak mendapatkan FAST saat di IGD tidak diinklusi pada studi ini. Nah, dari 6 studi ini bisa dilihat sekilas terkait studi desainnya mayoritas adalah semuanya retrospektif kecuali satu. Lalu juga dalam penegakan diagnosis pelvic fracture menggunakan ada yang Burgess style, tapi di sini juga ada yang AO classification. Dan untuk memastikan pada studi-studi tersebut confirmation test untuk memastikan dari fase yang positif itu tercampuran, ada yang langsung melakukan abdominal exploration laparotomi, ada juga yang mengkonfirmasi dengan CT scan, dan satu studi ada yang menggunakan DPL atau diagnostic peritoneal lavage. Jadi untuk pelvic fracture sendiri tadi sudah dijelaskan kalau misalnya unstable itu classification-nya yang subtype B atau C. Kalau yang Burgess itu bisa di type APC2, APC3, lateral compression 2, 3 dan vertical shear.
Sementara untuk dikatakan false positif itu apabila didapatkan adanya free fluid pada intraabdomen yang ditemui dengan ultrasound. Em, Untuk dari studi ini, outcome of interest-nya adalah untuk menentukan akurasi dari FAST dalam mendeteksi adanya significant intra-abdominal injury, di mana significant intra-abdominal injury ini didefinisikan sebagai pasien-pasien yang membutuhkan laparotomi eksplorasi. Yang kedua, uh, outcome of interest yang sekunder adalah dalam untuk membuat sebagai decision making untuk melakukan laboratorium eksplorasi pada kondisi klinis. Pada studi ini dilakukan data extraction dan juga reserve bias karena ini merupakan systematic review dan meta-analisis. Dan untuk statistical analysis, untuk outcome-nya dicari dalam bentuk true positive, false positive, true negative, dan false negative. Lalu dari 6 studi itu dilakukan pooled meta-analisis untuk menganalisis dari sensitivitas, spesifisitas, dan akurasinya. Karena ini dilakukan meta-analisis juga heterogenitas dites menggunakan Cochrane Q test dan I2 statistik. Untuk hasilnya dari 6 studi ini, dari pertama ini khusus dari data dari rumah sakit penulis systematic review ini. Jadi ini dari satu rumah sakit didapatkan 28 pasien dengan overall mortality-nya 10,71. 10,71%, di mana FAST itu memiliki hasil dengan sensitivitas 57,14%, spesifisitasnya yang jauh lebih tinggi yaitu 90,47, akurasinya 82, predictive positive value-nya 66%, dan negative predictive value-nya 86,36%. Di sini juga bisa dilihat bahwa penyebab mekanisme paling sering yang ditemui di rumah sakit ini khususnya yaitu KLL. Untuk hasil dari search result tadi yang didapatkan dari 6 studi, total sampel yang didapatkan sebanyak 677, di mana usianya kurang lebih sama dengan data yang di rumah sakit tersebut, sekitar usia 40 tahun dengan mortality rate yang jauh lebih tinggi yaitu 36%. Dan penyebab paling seringnya juga didapatkan sama yaitu kecelakaan lalu lintas. Didapatkan dari 677 pasien subjek tadi, dilakukan pooled analysis dari 6 studi tersebut dan didapatkan sensitivitasnya setinggi 79%, lebih tinggi dari yang single institution tadi. Lalu spesifisitasnya juga lebih tinggi yaitu 90%, dan akurasinya 93%. Di sini dapat dilihat forest plot dari meta-analisis yang didapatkan. Memang terdapat adanya significance karena bisa dilihat dia melewati garis dari titik nol, maka diasumsikan adanya heterogenitas dari hasil meta-analisis. Jadi hasil dari meta-analisis ini adalah karena adanya definisi yang berbeda yang diterapkan dari center-center yang berbeda, ini juga dapat mempengaruhi dari hasil meta-analisis yang didapatkan. Tapi dari studi pendukung lain juga mengatakan bahwa false positif itu seringkali memang harus dikonfirmasi dengan laparotomi eksplorasi, terutama untuk mendeteksi adanya intraabdominal injury. Ini yang dilakukan dari studi ini untuk menganalisis dari bias dari studi-studi tersebut dan didapatkan p-value-nya 0,62, jadi insignificant. Jadi untuk discussion dari hasil studi ini, karena tadi mortalitas pada single institution
di rumah sakit penulis ini, yaitu 10,71% dibandingkan 36% dari pooled analysis. Bisa dikatakan karena eh, rumah sakit yang rumah sakit si penulis ini adalah rumah sakit rujukan tersier. Lalu juga untuk akurasi dari positive fast result-nya, untuk kedua data dari pooled analysis maupun dari single institution analysisnya, um, tetap dikatakan tinggi dan reliable dengan nilai 82% dengan positive predictive value 66,67%. Untuk akurasi dari fast sendiri, em, mengindikasikan adanya korelasi positif antara hasil fase yang positif dengan adanya benar adanya intraabdominal injury yang signifikan dan membutuhkan surgical control. Sementara dari dari akurasi yang di pooled analysis dari 6 studi tadi didapatkan setinggi 93% dengan positive predictive value 80%. Yang mengatakan bahwa hasil ini fast positif sendiri itu cukup tinggi untuk dapat membuat konklusi bahwa apabila ditemukan pada kasus major pelvic fracture dan ditemukan positive fast result, maka kemungkinannya sangat tinggi ada kejadian intraabdominal injury dan membutuhkan laparotomi eksplorasi dari bedah digestif. Jadi untuk kesimpulan dari meta-analisis dan systematic review ini adalah penggunaan FAST terutama pada kasus major pelvic fracture itu memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi adanya intraabdominal hemorrhage. Dan penggunaan FAST pada pasien-pasien yang tidak stabil terutama itu dapat menjadi tombak untuk membuat keputusan apakah pasien harus dilakukan eksplorasi secara operasi atau tidak. Dan pada pasien yang hemodinamiknya lebih stabil, mungkin bisa lebih didukung dengan CT scan terlebih dahulu apabila memang keputusannya tidak akan langsung dilakukan laparotomi eksplorasi. Ini beberapa slide untuk critical appraisal. Jadi kedua kelompok yang dibandingkan rumah sakit dari rumah sakit penulis maupun dari paparan yang sama terhadap partisipan, dan paparan yang diukur juga tidak valid dan reliable karena merupakan sesuatu yang subjektif. Namun dalam studi ini telah mengidentifikasi faktor-faktor perancu, namun tidak ada strategi untuk mengatasi dari faktor-faktor perancu tersebut. Kedua dari kelompok partisipannya pun juga telah diberlakukan kriteria inklusi dan eksklusi dan telah dipastikan tidak memiliki luaran yang outcome yang diinginkan dari awal studi. Ini juga waktu tindak lanjutnya karena mayoritas adalah studi retrospektif, jadi dianggap waktu yang cukup untuk menentukan outcome-nya. Dan di sini juga telah diidentifikasi juga terkait loss to follow up-nya. Di sini analisis statistiknya sudah menggunakan yang tepat, terutama untuk mengidentifikasi risk bias dan statistical analysis. Dan sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk atas waktunya. Mohon arahan, Dokter. Ya, makasih Ramita Ayu yang sudah menyampaikan tentang pentingnya FAST ini ya. Jadi fraktur pelvis itu kita tahu dengan tadi klasifikasinya tentu saja beresiko untuk hemodinamik tidak stabil ya. Nah, tadi juga sudah sampaikan kalau hemodinamik tidak stabil harus cari sumbernya. Intinya sumbernya itu memang dari pelvisnya atau dari intraabdomen itu yang diperlukan. Karena kalau itu sumbernya pelvis, itu kalau kita buka intraabdomen, apalagi bongkar peritoneumnya, efek packingnya, efek tamponnya dari pelvis akan terganggu. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau memang diperlukan dengan hemodinamik tidak stabil ya pas
Kalau vas jumlahnya banyak, kemungkinan dan ditemukan adanya misalnya organ padat atau organ itu yang ada, ya kita harus attach ya, intraabdomen. Tapi kalau tidak, kemungkinan kalau sedikit bisa aja inhibisi dari retro yang dari pelvis. Tapi kalau hemodinamik stabil, yang harus dilakukan adalah CT scan. Sedangkan kalau vasnya negatif, mungkin ada perdarahan pelvis, eh, lewatnya ke arah pelvis ya, entah itu pertama dengan fiksasi, kemudian packing pelvis, dan sebagainya yang harus dilakukan. Itu secara klinis ini sangat penting pengetahuan ini. Jadi pada komitmen injury antara abdominal dan pelvic injury ini eh, sangat penting diidentifikasi sumber perdarahannya. Mungkin eh, cukup lengkap ya nih untuk presentasinya, tapi apakah ada pertanyaan dari audiens yang di sini? Silahkan. Mungkin dokter, saya mau tanya gitu. Ya, silahkan. Ada presentasi. Ya, tadi dijelaskan mengenai tentang FAS dari pemilih. Ini saya izin mau bertanya, pada kasus apa FAS ini memiliki akurasi yang lebih rendah dan juga penggunaannya itu perlu diperhatikan. Terima kasih. Ya, akurasi vas rendah pada apa, Dokter Ayu? Izin dokter, kalau dari yang saya baca juga dari beberapa jurnal pendukung lainnya, em, ada beberapa organ-organ yang memang lebih sulit dideteksi untuk bleedingnya dokter, sehingga memiliki apa false negatif yang cukup tinggi dokter. Beberapa organ tersebut setahu saya seperti diafragma, area organ retroperitoneum juga salah satunya dari intraabdomen, sehingga apabila didapatkan hasil negatif, ada beberapa sumber yang menyarankan bahwa butuh dilakukan fast ulang atau memang penunjang lainnya seperti CT scan dokter. Ya, oke. Jadi memang vas ini lebih ke arah untuk kausa mungkin sulit ya kita memprediksi. Memang trauma adalah imaging dengan CT scan, tetapi vas ini bisa mengetahui paling tidak kumpulan cairan di sana, fluidnya asalnya dari mana, retro atau intra dan sebagainya masih memungkinkan. Ya tadi diafragma, mesenteric injury, itu ada perdarahan tapi dari mana, mesenteric atau dari inhibisi. Tapi kalau ada organ padat yang injury mungkin kan masih bisa ya, grade limpa, grade eh, livernya. Tapi kalau mesenteric injury atau inhibisi dari pelvical itu enggak. Tapi prinsipnya kita klinisi ya, jadi jangan bergantung juga pada imaging. Kalau klinis dia hemodinamik tidak stabil, ya kita buka nanti entah itu dari abdomen ya kita repair mesenteriknya injury, dari pelvis ya kita packing selain dari stabilisasi. Oke, menurut saya itu terima kasih Ayu ya untuk presentasinya bagus. Jadi ini membuka wawasan kita bahwa kita perlu kolaborasi ya. Jadi eh, untuk keselamatan pasien, apalagi di sekarang nanti mulai dikembangkan teamwork oleh Kemenkes. Kedepannya kalian atau kita-kita juga nggak tahu apakah akan digaji seperti fixed salary. Kalau fixed salary ya nggak usah rebutan ya, kalau bisa kerja paling sedikit lebih enak ya. Jadi kolaborasi sangat penting. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sukses buat kalian. Terima kasih untuk Ayu sudah mempresentasikan. Selamat pagi. Izin untuk mengakhiri dan live untuk acara ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih.